Soalnya terlihat dari wajah Nagibi itu seri-seri ya, baik gitu ya. Iya, tapi mungkin ibu yang nggak baik ya, tapi ibu akan memposisikan diri ibu selalu ceria seperti itu ya. Gue lagi sakit ya Bu ya? Enggak berkeringat itu. Enggak juga sih, soalnya sekarang kan lagi panas-panasnya Iya ya. Bu, setuju kan, emang bulan puasa emang suka panas ya Bu ya. Ibu juga nggak tahu kalau misal di sini tuh panas, soalnya kan kalau di rumah ibu ya Sulawesi kan kita nggak tahu. Ibu dari luar Jawa. Iya, kalau di rumah ibu kan walaupun panas itu udah biasa, udah kebal gitu, tapi pas di Malang kok makin panas ya. Iya sih. Mungkin ibu udah Saya terbiasa. juga itu sih Bu, dulu pas kan saya pernah tinggal di Bandung ya Bu ya. Oh ya, Bandung. Itu terus kan apa sih, saya udah 12 tahun di sana, masih 13 tahun di sana gitu kan, dari kecil sampai saya SMP itu di Bandung terus dengan udaranya yang dingin gitu kan. Terus kan pas diminta sama ayah pindah ke Malang itu agak senang, soalnya kan sama kan, maksudnya iklimnya sama kan gitu. Iya. Cuman akhir-akhir ini kok Malang panas banget gitu kan. Apa sih, apa karena udah apa sih, emang lagi bulan puasa atau emang apa sih panas? Global warming gitu ya? Iya gitu. Iya, ibu juga mikirnya gitu, soalnya kan waktu ibu masih maba ya, itu apa ya, cuacanya tuh malah sampai 14 derajat gitu loh. Oh, pernah gitu ya? Pernah. Tapi sekarang kok cuacanya sampai 27 derajat gitu kan, kak sumuk gitu ya. Iya. Nggak tahu nih. Terus apa lagi? Boleh sekali dong. Jadi gitu. Belum soal solusi apa? Saya itu gini Bu, apa sih, kan karena sama kayak ibu nggak pulang karena ada hal penting yang ibu mau kerjakan. Lah saya di sini itu saya kan mau masalah kan di Malang, tapi saya malah sering merupakan hal penting dalam hidup saya gitu loh Bu. Iya. Salah satunya kayak apa sih, kan saya juga kerja sih Bu. Jadi kayak kadang ada apa sih, kerjaan dari bos, terus ya kerjaan dari kampus. Kamu sih tugas-tugas dari kampus itu kan penting sih Bu. Tapi itu malah saya sering mengesampingkan, padahal itu saya sendiri sebenarnya nggak ada niat buat mengesampingkan itu. Oke, berarti hal penting yang sering nggak Gaby lupakan seperti tugas yang harus tertunda karena Gaby sering lupa. Ya, gitu ya. Itu saya nggak ada niat buat lupa gitu. Iya. Terus juga ditambah lagi Gaby punya pekerjaan seperti itu ya. Jadi kemungkinan untuk lupanya itu sangat besar ya, seperti itu. Kayak ini Bu, apa namanya? Seperti apa? Mungkin hal yang mengganggu Gaby itu seperti apa? Jadi gini Bu, apa namanya? Kan tugas ini kan penting ya Bu ya buat mahasiswa gitu. Tapi apa, saya ngerasa itu bukan hal yang harus saya kerjakan dulu gitu Bu. Jadi saya selalu mengesampingkannya, tapi seringkali juga saya merasa harusnya itu saya kerjakan dulu, tapi saya sadar itu udah waktu yang agak lama baru saya sadar itu harus saya kerjakan dulu harusnya. Jadi sebenarnya jadi saya bingung Bu gitu ya, apa sih yang perlu saya utamain dulu gitu loh, yang dari kampus atau dari kerja itu, sampai malah kok karena saya bingung prioritasnya yang mana, saya jadi males lah jadinya gitu, soalnya nggak tahu mana yang harus dikerjain duluan gitu loh Bu. Berarti sini Gaby bingung untuk memprioritaskan apa terlebih dahulu yang dikerjakan seperti itu ya. Iya Bu. Oke, lalu sini ibu mungkin akan menanyakan, apakah Gaby pernah mengalami situasi yang sama seperti ini? Misalnya sebelumnya Gaby pernah di situasi seperti ini, seperti itu, apakah pernah? Kalau singkat saya sih belum sih Bu. Belum ya, berarti ini masih pertama kalinya Gaby menghadapi situasi seperti ini ya? Iya. Oke. Itu satu nggak dapet, terus satu lagi. Tapi gini Bu, mungkin kalau situasi yang sama ini mungkin dulu sih pernah banget saya pas SD itu ngerjain tugas. Kan ada tugas matematika dan bahasa Indonesia. Karena saya nggak suka matematika, bahasa Indonesia dulu yang saya kerjain. Itu jadi selesai apa sih, saya kerjain bahasa Indonesia dulu kan, selesai itu. Nah karena saya selesai bahasa Indonesia, saya jadi seneng kan, tugasnya udah selesai satu. Karena saya senang itu, akhirnya saya bisa ngerjain bahasa matematika kayak gitu sih mungkin mirip-miripnya Bu. Oke, berarti di sini kalau ibu nalar sedikit ya, berarti misalnya
dua tugas yang tadi, kita balik ke posisi sekarang ya. Tugasnya mana, Bu? Yang dari kantor, Oh iya, yang misalnya sekarang saya, mahasiswa. Saya suka karena saking Iya. saya malas mikirnya, jadi saya sering lupa ya Bu sama tugasnya. Iya. Sama pas saat itu. Oke, masalah pekerjaan sama masalah yang tugas mahasiswa. Misalnya kita di sini tarik kesimpulan, pekerjaan kantor ini, bentar, yang mana yang kamu lebih anggap sulit? Maksudnya yang memberatkan, apakah tugas bagi mahasiswa atau tugas yang dari kantor? Yang memberatkan saya, maksudnya yang menyulitkan saya saat ini Bu ya, tugas saya sebagai mahasiswa Bu. Oke, misalnya sekarang tugas sebagai mahasiswa itu kita anggap sebagai tugas yang matematika. Terus yang pekerjaan kantor itu sebagai tugas bahasa Indonesia. Nah, itu kan lagi bisa memprioritaskan. Misalnya ya, oke, hari ini aku mengerjain dulu tugas yang dari kantor, besoknya baru matematika, besoknya kemudian tugas dari kampus, supaya enggak menumpuk-numpuk dan tidak menimbulkan rasa malas seperti itu. Bisa sih Bu, apa namanya, tapi kan bahasa Indonesia sama matematika, kerja sama kuliah kan beda Bu. Iya. Ya kan? Ibu bisa mengerti. Lalu apakah Nak Gibi pernah terpikirkan untuk melakukan sesuatu hal yang mungkin bisa membantu Nak Gibi menghilangkan rasa malas Nak Gibi seperti itu? Kalau misalnya berpikir soal rasa malas, saya sering banget pikirin, soalnya kan saya benar-benar pengen menyelesaikan ini, tapi nggak selesai, soalnya kan saya ujung-ujungnya malah malas lagi. Tapi kalau soal apa yang sudah saya pikirkan itu kayak gini sih Bu, saya sering, maksudnya saya bisa bertahan sejauh ini ya karena pikiran satu ini sih Bu. Aku milih kerja ini karena ini hobiku. Itu sih yang bikin saya tetap bertahan. Oke, berarti memikirkan Isi sekarang positif, ini sekarang ini saya harus melakukan ini karena ini hobiku, ini pilihan saya sendiri gitu. Ini pilihan saya dan saya harus selesai seperti itu ya. Iya. Oke, itu berarti harus menyusun pikiran Nak Gibi untuk aku nggak boleh nyerah di sini, aku harus lakuin hal seperti itu. Jadi lebih kayak memotivasi diri gitu ya Bu ya. Iya, motivasi dari ibu yang ibu dengar Nak Gibi seperti memotivasi diri sendiri seperti itu. Iya Bu. Oke, misalnya Nak Gibi pernah kepikiran nggak sih di saat kita merasa malas, kemudian ada sesuatu yang terpikirkan seperti oke, kalau saya nyerah sekarang, kalau aku nggak ngerjain tugas sekarang, lalu bagaimana masa depan saya, terus gimana orang tua saya yang mengharapkan saya untuk sekolah seperti ini, dan akhirnya saya malas gitu. Pernah. Oke, lalu mengapa hal itu tidak terpikirkan Nak Gibi lagi sekarang? Hal itu soalnya gini Bu, kan lagi-lagi ini pilihan saya gitu. Iya, kan ini kan pilihan saya di pekerjaan ini, kan ini pilihan saya. Jadi saya merasa karena itu pilihan saya, hancur pun itu karena saya gitu loh. Jadi nggak ada hubungan sama orang tua saya gitu. Oke, berarti ibu rada bingung ya. Tadi kan permasalahan kita itu karena Gibi merasa malas untuk mengerjakan tugas dari ini tugasnya dari kantor sama dari kuliah. Mana yang lebih memberatkan? Yang ingin Gibi temukan solusinya itu permasalahan yang mengerjakan tugas kuliah ataukah mengerjakan tugas kantor? Sebenarnya tugas kuliah sih Bu, soalnya kan saya nggak terlalu minat gitu menyentuhnya gitu. Oke, berarti kita fokuskan dulu ke tugas. Untuk masalah pekerjaan mungkin kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Sekarang kan ini udah akhir semester dan tugasnya Nak Gibi harus butuh solusi seperti itu ya. Oke, berarti kita harus fokus ke masalah mengerjakan tugas kuliah. Bagaimana menemukan solusi dari masalah Nak Gibi seperti itu ya. Oke, mungkin di sini ibu bahas sedikit dulu ya tentang solusi yang mungkin Kak Gibi akan temukan seperti itu ketika mau dihadapkan dengan tugas-tugas yang menumpuk seperti itu. Apa yang Nak Gibi lakukan? Yang Gibi lakukan itu pertama pasti saya milah-milah tugasnya dulu Bu. Oke, milah-milah tugasnya. Tugas mana yang kiranya bisa saya kerjakan sekarang, tugas mana yang kiranya bisa saya kerjakan besok. Oke. Kemudian mungkin ada hal lain ya, terus saya juga lihat jam deadline-nya juga kan, maksudnya saat saya memilah ini bisa sekarang bisa besok, pastinya saya juga mengutamakan mana yang deadline-nya paling mepet. Oke. Berarti memilah dulu yang mana harus dikerjakan terlebih dahulu, yang mana yang lebih mudah seperti itu ya. Kemudian menyusun, melihat deadline-nya kira-kira kapan seperti itu supaya nggak buru-buru ya seperti itu. Terus mungkin ada hal lain lagi.
Ya mungkin itu sih Bu, apa ya Bu ya, Eh, saya pernah sih Bu baca di salah satu artikel itu, efektifnya sih biar kita bisa ngatur waktunya, kita mengatur jadwal itu ya kita buat jadwal, kita buat schedule gitu. Schedule. Iya, saya Oke. pernah sih kayak gitu dan cukup membantu menurut saya. Cukup membantu ya. Oke, dari 3 hal yang Nak Gibil ungkapkan tadi kan ada yang memilah-milah tugas, terus melihat deadline-nya kira-kira kapan, terus habis itu menyusun jadwal. Lalu apakah 3 solusi ini tidak Nak Gibil lakukan lagi sekarang seperti itu? Bisa sih sebenarnya, hanya saja apakah itu bisa berhasil lagi saya nggak yakin sih. Iya. Lalu menurut Nak Gibi apa yang menghambat dari 3 solusi ini? Karena keinginan saya sendiri Bu, jadi kayak Keinginan ya. kayak apa sih, kayak nanti aja nanti aja kayak gitu. Berarti di sini Nak Gibi membutuhkan motivasi. Iya Bu. Motivasi bagaimana mengatasi rasa malas. Oke, supaya kalau misalnya rasa malas itu hilang, 3 solusi ini bisa berjalan seperti itu ya. Berarti kita harus cari dulu hal yang bisa memotivasi Nak Gibi ya, seperti itu. Oke, misalnya ya, Nak Gibi lagi tidur, terus di mimpi Nak Gibi itu, Nak Gibi juga karena terlalu malas ya, akhirnya banyak hal yang terbengkalai dan itu membuat Nak Gibi sulit untuk melakukan hal-hal yang dan akhirnya Nak Gibi merasa menyesal seperti itu ya. Lalu tiba-tiba di dalam mimpi Nak Gibi itu Nak Gibi menemukan solusi supaya Nak Gibi nggak malas dan nggak menyesal dengan pilihan yang Nak Gibi buat seperti itu. Kira-kira dalam mimpi Nak Gibi itu apa yang Nak Gibi lakukan? Itu saya mungkin apa sih, kalau hal itu terjadi paling saya bangkit, saya ambil pulpen saya buka kertas dan saya kerjakan tugas-tugas itu. Karena di pikiran saya mungkin saat itu jika saya melakukan itu, depannya nanti ada banyak orang yang bakal senang gitu kalau saya bisa menyelesaikan ini secepatnya gitu. Oke, itu yang terjadi dalam mimpi Nak Gibi. Iya. Lalu apakah hal itu tidak mungkin untuk dilakukan sekarang? Mungkin saja. Mungkin. Oke, berarti itu menurut Ibu atau menurut Nak Gibi itu efektif nggak sih kalau semisal itu dilakukan untuk mengatasi rasa malas Nak Gibi? Kalau bicara soal orang-orang sekitar saya yang bahagia, itu perlu dilakukan sih. Apakah itu mungkin bisa memicu motivasi Nak Gibi untuk mengerjakan tugas, mengatasi rasa malas seperti itu ya? Seharusnya bisa sih, mungkin bisa saya coba. Oke, berarti sini memotivasi mungkin Nak Gibi akan memikirkan orang-orang sekitar Nak Gibi dengan hal misalnya lebih mengutamakan sekitar sih. Soalnya kan sekarang saat ini saya lebih fokus ke diri saya sendiri. Iya. Itu dan akhirnya membuat jadi segala hal itu membosankan. Iya, seperti itu. Berarti sini Nak Gibi akan mengatasi rasa malas, kemudian ketika rasa malas itu terselesai dan hilang dan mungkin tidak akan muncul lagi, Nak Gibi akan melakukan 3 solusi tadi ya. Seperti itu, yang misalnya apa tadi, rencananya memilah-milah tugas, kemudian melihat deadline-nya kapan dan membuat jadwal seperti itu ya. Lalu kira-kira kapan Nak Gibi lakukan untuk yang mengatasi rasa malas dulu ya? Kira-kira kapan? Mungkin kalau hari ini saya belum ingin melakukan hal itu sendiri Bu. Masih mengumpulkan itu dulu lah gitu. Niat. Mungkin bisa dimulai dari besok pagi, soalnya saya ini sangat berpengaruh sama pagi hari gitu loh Bu. Kalau dari mulai pagi saya sudah bersemangat, seterusnya bisa bersemangat. Berarti mungkin besok ya, besok pagi. Gitu. Oke, lalu rencana ini, rencana tiga rencana ini sama itu. Itu bisa dilakukan mulai besok. Iya. Berarti kalian bisa terus. Bisa tadi kan 3 hal yang menghambat ya. Kita sampai kemana-mana ya. 3 hal menghambat. Lalu bukankah dari misalnya ada kekurangan pasti ada kelebihannya. Ketika kita menemukan kekurangannya pasti ada kelebihannya. Kira-kira menurut Nak Gibi kelebihan dari 3 solusi ini apa? Kelebihan dari 3 solusi itu
ya itu Bu, apa namanya, kalau saya bisa membuat schedule itu pastinya semuanya bisa kerjakan, bahkan masalah saya yang yang tadi kita kesampaikan mungkin juga bisa terselesaikan juga Bu gitu. Oke. Lalu dengan kekurangan yang tadi seperti tidak adanya motivasi, ketika kita menemukan kelebihannya, bukankah hal itu bisa mencegah kekurangannya tidak terjadi dan akhirnya 3 solusi ini bisa berjalan seperti itu? Iya, terus. Iya kan? Iya, seharusnya seperti itu sih Bu. Oke, berarti itu juga bisa memicu Iya. hilangnya rasa malas seperti itu ya? Iya, karena sebenarnya intinya gini loh Bu, kalau misalnya saya bisa selesai ini, itu menyenangkan buat saya. Oke, berarti Iya. yang menghambat ini bisa terhindarkan dengan kelebihan yang tadi ya? Iya, Oke, rasa seperti senang itu. yang bisa timbul setelah Oke, selesai. berarti Nagebi sudah berpikir bahwa oh iya ternyata ada juga ya solusi lain yang mungkin bisa menghambat rasa malas saya dan akhirnya solusi Iya. ini bisa berjalan seperti itu ya? Itu mungkin saya masih saya coba dulu ya Bu ya. Oke, berarti Nagebi akan mencoba dulu, kemudian ketika solusi itu sudah berjalan, Ibu akan melakukan evaluasi kepada Nagebi kira-kira solusi itu efektif atau enggak. Kalau semisal efektif berarti apa yang selama ini Nagebi lakukan itu juga sangat membantu seperti itu ya. Iya Bu. Oke. Lalu adakah hal lain yang mungkin Nagebi pikirkan lagi? Mungkin sejauh ini masih belum. Mungkin yang saya pikirkan sekarang adalah apa yang perlu saya lakukan nanti malam, besok pagi, dan seterusnya. Oke. Gitu. Berarti sekarang mungkin kita akan melanjutkannya di di sesi kedepannya ya, pertemuan selanjutnya. Apakah saya bisa pikirkan dulu gitu. Oke, baiklah. Iya, seperti itu mungkin Bu. Saya juga nggak bisa lama-lama sih Bu sebenarnya. Oh iya, gitu. lupa. Gitu. Tadi kan juga udah bilang ya Bu itu. Mungkin saya bisa kembali dulu. Nanti bisa nanti untuk pertemuan selanjutnya saya bisa hubungin Ibu ya Bu. Iya. Jadi biar saya bisa ngerti bahwa itu Ibu nggak masalah apa misalnya saya tiba-tiba menghubungi Ibu. Itu apakah jadwal Ibu agak sibuk? Enggak, sekarang kan lagi libur. Oh iya, jadi Jadi saya bisa terlalu hubungin itu. Ibu ya. Iya. Baik, mungkin seperti itu saja Bu ya. Oke, berarti kita ketemu minggu depan di Iya. waktu yang sama dan jam yang sama ya. Iya, gitu. Oke, baiklah. Terima kasih Bu. Iya. Oke, terima